Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Truk pasir terjun ke sungai sedalam 15 meter di Jembatan Setre, Adat Budakeling, Bebandem, Karangasem. Pemungutan suara ulang digelar di 4 TPS 2 desa di Kabupaten Buleleng. Menikmati lawar daging kambing di Pantai Sanur, Kota Denpasar. Niki kondisi truknya di bawah. Niki. Video ini direkam warga sekitar Selasa lalu yang melihat truk berbuatan pasir ini tidak kuat menanjak dan akhirnya terjun ke sungai dengan posisi terbalik. Saksi mengatakan sopir truk berusaha mengendalikan kendaraan namun gagal. Truk akhirnya keluar jalur dan masuk sungai sedalam 15 meter di Jembatan Setre Adat Budakeling, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Warga segera membantu mengeluarkan pengemudi bernama Nurjana asal Sekotong, Lombok Barat. Posisinya agak sulit karena kepala truk terbalik. Beruntung pria berusia 34 tahun ini selamat. Namun karena tidak sadarkan diri, warga langsung melarikannya ke Rumah Sakit Bali Med di Karangasem. Kejadian truk yang bergeling membawa pasir terlalu tinggi menurut keterangan daripada masyarakat, sehingga pada saat di Budakeling jalan tanjakan tidak bisa naik. Akhirnya mobil itu mundur terus itu akhirnya jatuh ke jurang, ke kali. Kemudian untuk korban sudah dibawa oleh anggota ke Rumah Sakit Bali Med. Selanjutnya untuk penanganan kami serahkan kepada Laka Lantas Polres Karangasem. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Satlantas Polres Karangasem. Dan hingga berita ini ditayangkan, truk masih berada di dasar sungai sehingga mengundang perhatian warga dan pengendara yang melintas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sejak Senin malam lalu, angin kencang melanda Kabupaten Karangasem dan menyebabkan sejumlah pohon tumbang di beberapa tempat. Di Desa Bukbuk, pule dengan batang pohon yang cukup besar ambruk tidak kuat menahan terpaan angin dan menimpa bangunan pura Bagus Pande Pasujan. 2 pelinggi utama dan taksu serta penyangkar pura hancur tertimpa pohon. Pengempon, kepala dusun dan perbekal Desa Bukbuk berkoordinasi dengan BPBD Karangasem menyingkirkan batang pohon secara bergotong royong. Kemarin kami menerima laporan bahwasanya angin kencang sekitar jam 10 malam disertai dengan hujan deras di area sekitaran wilayah Pura Pasujan ini. Nah, ini kami juga tidak tahu pasti kronologis apa disebabkan dengan angin kencang atau memang kayu ini sudah roboh. Kami lihat di sekitaran akar itu kayunya roboh. Memang dari pengempon menginfokan bahwa maunya kayu ini rencananya akan ada rencana untuk ditebang supaya tidak membahayakan pelinggih yang ada di sini. Oke, ada berapa pelinggih Pak yang mengalami kerusakan Pak? Pelinggih yang ada di dalam areal Pura Pasujan ini 1 pelinggih utama dan 1 pelinggih taksu. Oke. Untuk kerugian sementara Pak? Kerugian sementara diperkirakan itu sekitar 25 juta. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Namun yang pasti sedikitnya dibutuhkan biaya sekitar 20 juta rupiah untuk membenahi kembali bangunan pura. Saat ini pengempon pura sedang matur pioning atau upacara memohon restu sebelum memotong pohon pule.
Pohon pule ini adalah pohon yang sakral. Setelah itu akan dilaksanakan upacara Guru Piduka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Warga desa Pedawa di Kecamatan Banjar Buleleng Selasa lalu melakukan pemungutan suara ulang atau PSU untuk anggota legislatif di TPS 5 dan 6. KPU Buleleng terpaksa melakukan pemilihan ulang karena surat suara dari 2 TPS tersebut tertukar dengan surat suara DPRD Kabupaten dari dapil lain. Warga yang seharusnya memilih di dapil 8 Kecamatan Banjar, namun surat suara yang diterima pada 14 Februari lalu ternyata untuk dapil 3 kubu tambahan. Bahkan puluhan surat suara sudah terlanjur dicoblos. Kendati merepotkan karena harus mengulang, warga tetap antusias menyalurkan hak pilihnya ke TPS. Sejak pagi sebelum TPS dibuka, mereka sudah datang dan antre. Tidak terganggu pekerjaan di rumah? Enggak, sama sekali tidak. Ini sudah saya masak, saya makan hari ini. Padahal saya dekat rumahnya. Jadi antusias ya? Iya. Sama sekali tidak masalah, kami kan pemilihannya kan umum. Dari data KPU Buleleng, ada sekitar 500 lebih pemilih yang kembali mencoblos ulang di 2 TPS di Desa Pedawa, dan KPUD sudah mempersiapkan dengan matang pencoblosan ulang. Pemilih yang ada di TPS 5 Pedawa ini berjumlah 292, kemudian yang TPS 6 pun jumlahnya 273. Jadi mudah-mudahan nanti semua pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di TPS ini bisa hadir untuk melakukan pemilihan ulang. Jadi kita tunggu aja dulu hasilnya, karena ini masih sedang proses, sedang berjalan. Mudah-mudahan tingkat partisipasinya juga sesuai dengan yang pada pemilihan awal ini. Selain 2 TPS di Desa Pedawa, TPS 4 dan 5 di Desa Temukus, Kecamatan Banjar Buleleng, juga melaksanakan pencoblosan ulang untuk pemilihan presiden akibat kesalahan prosedur pemilih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.